Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Balkis Sabida Jahda dengan NIM 2021070027 semester 5 di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama. Saya di sini akan menjawab 3 pertanyaan dari soal ulangan tengah semester di mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Pak Anwar. Yang pertama, objek kajian sosiologi hukum. Saya mengambil 2 pakar, seorang ahli sosiologi hukum. Yang pertama, Rescoe Pound. Dalam teorinya, hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendali sosial. Yang kedua adalah Lailod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknik-teknis empiris berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Lailod memandang hukum sebagai suatu produk sosial dan alat untuk mengendalikan serta mengubah sistem itu. Dan kita akan membahas terkait 2 teori dari seorang ahli sosiologi hukum ini. Jadi kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in the books, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action, menurut Yasmil Anwar dan Adang. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris dan bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif dalam jurisprudensi model. Kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam sosiologi model lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Dan kita bisa tarik 2 kesimpulan dari teori kedua pakar ahli sosiologi hukum ini. Yang pertama adalah sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau government social control. Dan yang kedua, sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Dan yang kedua, hukum pembangunan menurut Muchtar Kusumaatmadja. Jadi Muchtar Kusumaatmadja adalah seorang pakar atau seorang ahli di bidang sosiologi hukum. Dari kelima karya pokok Muchtar, sebenarnya tidak dijumpai kata hukum pembangunan, kecuali hukum sebagai sarana pembangunan. Dan hukum pembangunan bermula dari kegelisahannya tentang peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Di tengah kesibukan pembangunan, Muchtar melihat terdapat kesan hukum justru menunjukkan suatu kelesuan atau malaise atau kekurangan kepercayaan. Keadaan ini disebutnya tidak tepat karena memandang rendah akan arti dan fungsi hukum dalam masyarakat. Maka Muchtar merefleksikan apa itu sebenarnya hukum dan bagaimana fungsinya. Jadi seorang Muchtar Kusumaatmadja cukup banyak berpengaruh dan concern dalam sosiologi hukum ini, meneliti bagaimana sosiologi hukum di Indonesia. Masya Allah ya. Dan yang terakhir, hukum sebagai rekayasa sosial. Maksudnya apa? Mari kita bahas. Jadi law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Rescoe Pound yang tadi, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan atau merekayasa dalam masyarakat
Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial di dalam masyarakat. Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai soft development, yaitu di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif, dan itu menjadi sebuah masalah. Maka Lescaut Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering and social control yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.